Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam Bapak yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang berbahagia, untuk siang hari ini perkenankanlah kami akan melakukan diseminasi budaya positif. Kami dari CGP Angkatan 11, di mana insya Allah yang akan mendiseminasikan budaya positif. Yang pertama ada Bu Rohyani dari SD Negeri Semingkir. Yang kedua Ibu Nurul Maratus dari SMK Negeri Kebasen. Yang ketiga Ibu Marina Anggun dari Karangbanar. Dan yang terakhir saya Imam Pramudita Budiastowo. Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita untuk melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini nanti akan ada pemateri yang menyampaikan. Kemudian setelah itu, setelah selesai nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan setelah itu maka diseminasi ini akan kami tutup dan selesai. Untuk pemateri yang pertama, monggo dari Bu Marina, waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan eh, mempresentasikan hasil dari diseminasi budaya positif pada hari ini. Saya akan mengawali presentasinya yang pertama. Di next Pak. Turunan sejarah apa ya? Ya, Hmm. hari ini kami akan eh, menjelaskan aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman Priwe, Pak. positif hasil dari kegiatan kami di modul 1.4. Dalam eh, awal di sini kita akan membahas mengenai konsep-konsep dalam modul budaya positif, di mana yang pertama itu adalah disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai cara merumuskan keyakinan kelas. Yang keempat, kita akan membahas kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Dari konsep-konsep ini diharapkan kita semua dapat melaksanakannya dengan baik di sekolah masing-masing. Di sini yang diawali mengenai perubahan paradigma miskonsepsi tentang makna kontrol. Cobalah buka. Di sini kita akan membayangkan apabila kita menggenggam tangan kita masing-masing, kita bayangkan genggaman tangan kita itu memiliki sesuatu hal yang sangat berharga, ya. Kita genggam secara erat, namun ada orang lain yang berusaha membuka genggaman kita. Kira-kira apa yang kita lakukan? Di situ orang lain tersebut secara membujuk, dengan mengintimidasi mungkin, pokoknya berusaha sekeras mungkin bagaimana cara genggaman kita bisa terbuka. Di situ. Di sini adalah suatu makna tentang kontrol kita. Di sini dalam proses menggenggam tangan, kita akan menghadapi dua hal. Apakah kita akan membukanya, ataukah kita akan tetap menutup genggaman kita. Next, Pak Imam.
Di sini ternyata ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, bersedia membuka genggaman atau kepalan tangan kita. Yang kedua, bertahan menutup kepalan tangannya. Nah, dari dua kemungkinan yang terjadi, kira-kira siapakah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita? Apakah siapa yang berhak memegang kontrol atas kepalan tangan kita? Nah, di situ kita bisa eh, berefleksi kepada diri sendiri. Apakah orang tersebut berhak atas membuka kepalan tangan kita? Ataukah kita mempunyai sesuatu yang memiliki keyakinan yang kuat bahwa keyakinan kita itu tidak boleh dibuka. Nah, di situ ada suatu kita memiliki suatu pilihan, apakah akan dibuka atau akan tetap mengepalnya. Next, Pak. Nah, dari teori kontrol yang sudah kita bahas tadi, ya, yang sudah secara angan-angan, secara bayangan kita sudah melakukannya, di sini Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama di sini ada beberapa ilusi. Yang pertama ada ilusi mengontrol murid, bahwa guru itu tidak bisa memaksa murid ketika murid tersebut sudah memilih untuk tidak melakukan. Nah, teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahwa perilaku yang tidak disukai. Berarti di sini itu merupakan ilusi bahwa sebenarnya guru itu tidak dapat memaksa murid untuk memilih untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini apabila suatu guru melakukan suatu penguatan posisi efektif dan bermanfaat, tentu dalam jangka waktu tertentu murid akan dapat menolak atau akan bisa bergantung pada guru tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nyatakan bahwa di sini akan menyebabkan suatu kegagalan bagi murid dan menimbulkan rasa buruk pada diri murid. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa tindakan tersebut tidak akan efektif dalam jangka panjang dan hanya akan menimbulkan suatu permusuhan. Nah, di sini bagaimana sih seorang siswa atau seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan terkontrol? Di sini ada kutipan, ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu adalah kutipan sedikit ya tentang respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, sekarang kita masuk kepada disiplin positif. Disiplin di sini artinya adalah belajar. Namun, dalam budaya kita dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung ke arah ketidaknyamanan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dan tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Di sini berarti kita tekankan bahwa disiplin harus dari diri sendiri, sehingga yang muncul adalah motivasi dari sendiri, motivasi dari internal, tidak ada motivasi dari eksternal, yaitu terpengaruh karena khawatir adanya hukuman atau menginginkan suatu hadiah. Di sini, dalam disiplin positif, tentunya kita akan mempelajari beberapa langkah-langkah yang akan kita bahas di sini. Tujuan pertama kita adalah menentukan bagaimana terbentuknya suatu disiplin positif, ya. Disiplin positif di sini, bagaimana kita sebagai guru untuk bisa mendisiplinkan anak
ya. Bagaimana cara kita mendisiplinkan anak agar anak tersebut melakukan sesuatu kegiatan itu tidak berpikirnya ada pengaruh adanya hukuman, ya. Khawatir diberi hukuman atau khawatir akan suatu ancaman maupun tidak boleh terpengaruh apabila melakukan sesuatu harus adanya pujian atau hadiah. Di sini benar-benar disiplin positif yang akan kita laksanakan harus benar-benar motivasi secara internal bagaimana kita menghargai suatu nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri, ya. Kita harus mengarahkan sikap kita bagaimana sesuai dengan apa yang kita yakini, seperti itu. Terima kasih Bu Marina sudah memaparkan untuk sebagai pemapar yang pertama. Untuk pemapar berikutnya, eh, kami persilakan untuk Bu Nurul Paratul Solihah. Silakan waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Diana Gosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, kita akan membedah bagaimana sih apa saja perbedaan antara hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu bisa diberikan gitu, Bapak Ibu, secara fisik maupun psikis. Nah, ini dampaknya akan ada proses menyakiti atau tersakiti, serta tidak nyaman dalam jangka panjang. Itu untuk hukuman. Nah, sedangkan konsekuensi ini sudah terencana, sudah ada kesepakatan harus terjadi, menimbulkan rasa tidak nyaman, namun dalam jangka pendek. Dan yang ketiga tentang restitusi, yaitu melalui pemberian alternatif. Di sini merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka panjang serta mendapatkan penguatan atas sikap murid. Next. Nah, untuk menerapkan segitiga restitusi melalui keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatannya melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi bisa dimulai dengan merumuskan keyakinan kelas, siswa berdiskusi dengan guru tentang apa saja yang diinginkan, dan kemudian menyepakati bersama untuk menumbuhkan apa yang namanya budaya positif. Selanjutnya. Nah, dalam memenuhi budaya positif, kita harus tahu apa sih kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 yang merupakan kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. Serta 5, kesenangan. Oke, tadi ada 5 nggih, Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasarnya. Ini ada kasus, kita akan coba menganalisis dari yang pertama. Ada seorang murid yang berkata, Ibu guru bilang aku tidak boleh bernyanyi saat mengerjakan tugas. Katanya kelas itu harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Dari kasus satu ini kira-kira kebutuhannya yang belum terpenuhi itu apa nggih Bapak Ibu? Tadi ada kasih sayang, kesenangan, dan sebagainya. Merasa ada pembatasan karena tidak boleh ada suara. Jadi ini merupakan kebutuhan apa nggih?
kebebasan, nggih, Bapak Ibu. Jadi tidak ada suara. Ini berarti kan kurang bebas. Kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kebebasan. Kemudian kasus kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku sudah pakai jepit rambut baru. Nah, ini ada murid yang membutuhkan perhatian. Jadi kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi adalah rasa kasih sayang, gitu, kasih sayang. Jadi dari gurunya itu harus memberikan perhatian. Nah, yang ketiga ada kasus eh, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ini ada kebosanan dari diri murid, kemudian hanya mendengarkan ceramah saja dari gurunya, maka kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi yaitu tentang kesenangan ya dari murid itu. Dan yang terakhir ada kalimat aku merasa bangga dan keren. Nah, dari itu kebutuhan yang belum terpenuhi yang harus dipenuhi adalah rasa diterima. Ya, itu contoh dari beberapa kebutuhan. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru memposisikan diri di kelas, yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Bagaimana langkahnya atau seperti apa penjelasannya akan dijelaskan oleh pemapar berikutnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bu Nurul Maratus Solihah dari SMK Negeri Kebasen. Untuk selanjutnya, Bu Rohyani untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Terima kasih Bapak Imam. Saya di sini melanjutkan materi berikutnya tentang menghukum. Jadi menghukum di sini seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu tidak hanya berbentuk fisik ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi menghukum akan berkata, pertanyaannya ya, pakai aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir sekali. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Ciri-cirinya, nada suaranya tinggi, matanya melotot, jari-jari menunjuk-nunjuk dan menghardik anak menjadi pendiam. Itu tadi ya, jadi eh, sangat apa ya, sebagai apa murid itu sangat tidak nyaman bila kita memiliki murid semacam itu ya. Next, pembuat merasa bersalah berikutnya ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari pembuat rasa bersalah seperti pertanyaan berikut ini. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu ya. Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ciri-cirinya, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Murid akan merasa bersalah menjadi orang yang gagal. Next, Pak Imam. Yuk. Jadi di sini guru berikutnya adalah memposisikan diri sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata,
Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, kemudian murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak lagi berusaha. Hal yang lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Ciri-cirinya, nada suara ramah dan akrab, bercanda, senyum jenaka, anak mengandalkan guru. Next. Nah, di sini posisi guru itu sebagai pemantau. Pemantau di sini itu membantu, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memaksimalkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon yang menggunakan tanggung jawab baru dalam mengontrol murid-murid. Ciri-cirinya, nada suara datar, bahasa tubuh formal, murid memahami konsekuensi guru tidak menunjukkan emosi berlebih. Next. Ya, Pak Imam. Seperti itu, posisi pemantau ya. Next, Pak Imam. Nah, berikutnya, guru adalah menempatkan diri sebagai manajer. Posisi terakhir, yaitu manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan dari posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Pertanyaannya, namun bila kita menginginkan murid, murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, jadi akan berkata. Jadi ini ciri-ciri manajer itu kembali ke keyakinan kelas, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat kepada murid. Jadi ini adalah posisi yang terbaik. Kita sebagai guru itu harus dapat memposisikan diri sebagai manajer. Begitu. Begitu. Yuk, next. Manajer, kesimpulannya adalah tugas seorang manajer bukan untuk mengatur, melainkan membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi, kalau kita sebagai guru itu memposisikan diri sebagai manajer, murid yang merasa bersalah itu tidak akan merasa malu atau terhukum atau minder, tapi dia akan lebih menjadi pribadi yang lebih baik ketika kembali ke kelompoknya setelah mendapatkan solusi dan memahami akan kesalahannya. Seperti itu. Jadi, terima kasih Bu Rohyani. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah kami akan menjelaskan tentang segitiga restitusi.
Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi murid agar memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun segitiga ini dapat kita lakukan dengan 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan masalah ini memiliki tujuan agar mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau berhasil. Adapun kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan adalah misalkan berbuat salah itu tidak apa. Kemudian Bapak juga dulu pernah melakukan kesalahan yang sama. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Jadi kita tidak bisa menghardik ataupun menjudge anak, tapi dengan kalimat-kalimat meyakinkan seperti ini, nantinya anak akan terbangun motivasinya. Kemudian yang kedua adalah tujuan validasi tindakan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau kita paham atas kebutuhan dasar anak, maka kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan anak. Misalkan kalimat-kalimat ini bisa kita tuangkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi alhamdulillah kamu bisa mengendalikan diri sehingga kamu hanya sampai ke melakukan hal yang seperti ini. Jadi kita doktrin anak, kita yakinkan anak bahwa dia sebetulnya bisa mengendalikan tindakannya walaupun dia berbuat kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan ini ketika identitas sukses telah tercapai. Jadi langkah 1 dan langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang lebih baik. Jadi apabila langkah 1 tadi validasi, kemudian langkah yang kedua sudah sukses, maka akan timbul kalimat yang meyakinkan. Salah satunya contohnya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Dengan sendirinya anak akan meyakini bahwa kelas atau keluarga adalah suatu komunitas yang tidak menyakiti satu sama lain dan saling mendukung satu sama lainnya. Kemudian beberapa hal penting untuk menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah. Yang pertama adalah kerjasama warga sekolah yang baik. Yang kedua, memberikan teladan dan tuntunan yang baik. Yang ketiga, melakukan proses pembelajaran dan pembiasaan agar terwujud budaya yang positif. 3 langkah ini harus dilakukan bersama semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan juga siswa. Bahkan kita juga perlu melibatkan orang tua atau wali siswa, sehingga 3 hal ini dapat kita ciptakan dan kita pelihara sehingga menjadi budaya positif di suatu sekolah. Terima kasih Bapak Ibu untuk pemaparan yang sudah disampaikan dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam diseminasi kami. Selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan atau memberi tanggapan dari rekan-rekan yang mengikuti diseminasi kami berempat, disilakan. Barangkali ada. Monggo dari rekan-rekan. Barangkali ada yang ditanyakan. Nggih, nun sewu. Pagi, silakan monggo Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Langsung saja, nggih. Nggih, silakan. Nggih. Ya, untuk yang segitiga restitusi ini mungkin bukan baru ya, tapi pada dasarnya kita semua mungkin juga masih jauh dari itu semua. Karena kami sendiri di SMK itu terkadang halus, 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 tapi ya kenyataannya ya butuh ngegas juga. Begitu. Nggih. Nggih, Nah, nggih. ini kaitannya dengan yang tadi sudah dipaparkan. Mungkin lebih ke Mbak Nurul nopo nggih. Karena tadi untuk materi yang menghukum gitu. Nah, untuk yang SMK itu kan kebanyakan siswanya laki-laki begitu, khususnya yang SMK dengan jurusan teknik bodi, teknik pemesinan begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Anda tentang guru yang menghukum fisik muridnya dengan alasan hanya berdalih mereka itu anak SMK, kalau dulu STM mungkin gitu. Nah,
ini hanya mempan dengan hukuman fisik begitu, supaya jerak. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih Bu Asih untuk tanggapan dan pertanyaannya. Monggo Bu Nurul bisa untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu Asih atas pertanyaannya. Tadi kalau di SMK hukuman fisik supaya jera itu bagaimana tanggapannya? Kalau menurut kami, kelompok kami, itu kurang tepat karena eh, yang namanya hukuman fisik itu menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian tidak sesuai dengan poin-poin yang filosofi dihajar. Jadi poin pertama itu hukuman harus selaras dengan kesalahannya. Kemudian juga hukuman harus adil serta hukuman harus segera dilaksanakan. Nah, kalau hukuman fisik ini sudah tidak sesuai dengan poin yang pertama, yaitu harus selaras dengan kesalahannya. Kesalahannya apa, dihukumnya apa. Jadi kami sesuai dengan apa tadi segitiga restitusi menyarankan untuk menerapkan apa itu segitiga restitusi, mulai dari mengerti apa kebutuhan anak, kebutuhan dasar anak yang belum dipenuhi, kemudian memvalidasi kesalahannya, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan sehingga disepakati apa yang harus dia lakukan atau konsekuensi. Ter Oke, mohon maaf karena terkendala teknis tadi sepertinya terputus, nggih. Mohon maaf sekali terkendala teknis. Untuk pertanyaan dari Ibu Asih tadi, Nun Sewu, apakah sudah terjawab sepenuhnya atau belum, nggih? Nah, monggo, Mbak Nurul menawi mau melanjutkan. Oke. Ya, mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala teknis. Jadi untuk hukuman fisik nih, kesimpulannya kami merekomendasikan untuk mencoba menerapkan segitiga restitusi karena hukuman fisik itu menimbulkan ketidaknyamanan yang pertama, kemudian tidak selaras dengan apa kesalahannya. Jadi itu kesimpulan dari kelompok kami. Seperti itu, Bu Asti, mungkin bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Nggih, matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Nurul dan juga Bu Asih. Mudah-mudahan bisa menjawab dari Bu Asih. Ada pertanyaan lain mungkin dari peserta yang lain, kami silakan. Saya mungkin ya Pak Imam, Nun Sewu. Oke, silakan Ibu, monggo. Oke. Sebelumnya mohon maaf. Ini saya Bu Susi Hernawati dari SD Negeri 2 Cindaga. Yang Oke, kebetulan, nggih, kedengeran tidak, nggih? terdengar Ibu. Nggih. Kebetulan kan saya mengajar di SD. Nah, kalau untuk sistem yang tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber dan menyambung pertanyaan dari Bu Ismi, Bu Sinten niki wau. Ibu Asih. Nggih. Oh, Bu Asi, nggih nyuwun sewu. Oke. Eh, Pertanyaan dari saya, apakah sistem hukuman atau reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Apakah itu efektif? Kemudian jika hukuman atau reward seperti itu tidak efektif, bagaimana dengan banyak kita semisal memuji anak ataupun membuat hukuman kepada anak, apakah itu akan berhasil? Mungkin pertanyaan saya seperti itu, karena melihat saya ketika mengajar di SD, kemudian apalagi saya guru PJOK dan itu di lapangan, kemungkinan kan banyak anak-anak yang memang dalam artian kita masih dengan pola pikirnya masih anak-anak kecil seperti itu. Jadi mohon solusinya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dan untuk pertanyaan stimulus untuk kita sharing sebetulnya. Saya ingin mencoba untuk sedikit eh, memberi tanggapan ya, terkait pertanyaan tadi, terkait dengan apakah reward dan punishment itu, hukuman dan penghargaan itu akan meningkatkan kedisiplinan siswa. Bapak Ibu, kalau kita melihat realnya, dari segi realnya ataupun dari sikap respon siswa yang diberikan,
reward dan punishment, hukuman dan juga penghargaan itu secara otomatis akan merubah siswa itu menjadi lebih baik lagi terlihatnya. Tapi apabila kita mengacu ke pemahaman atau segitiga restitusi tadi, sebetulnya perubahan yang dilakukan oleh siswa kepada kita itu dari hukuman ataupun pujian itu semata-mata tampak dari luar. Karena apa? Karena siswa belum memiliki kesadaran atas apa yang dia lakukan. Nah, justru apabila kita memberikan hukuman ini, nantinya efek jangka panjangnya juga kurang baik terhadap siswa kita. Salah satunya ada efek yang disebut dengan trauma, ada efek yang disebut dengan dendam, atau bahkan tidak suka. Nah, ini yang membuat kita cenderung jangan sampai melakukan reward and punishment yang berlebihan. Begitu juga dengan reward atau penghargaan Ibu, pujian yang berlebihan, kemudian pemberian yang berlebihan. Contoh, ada siswa yang lebih menonjol, Bapak Ibu selalu mengatakan itu loh seperti si A. Nah, itu akan cenderung membangun teori labeling untuk anak di mana anak akan berusaha seperti apapun, pasti yang baik itu si A. Saya tidak pernah menjadi yang terbaik di mata Ibu A misalkan. Nah, maka untuk dari kami solusinya adalah perlu adanya proses. Nah, proses ini memang tidak instan, tapi ketidakinstanan ini akan memberikan efek jangka panjang yang bagus daripada reward dan punishment. Memang singkat dan bisa langsung merubah sikap anak lebih baik, tapi tidak timbul dari kesadaran diri atau hati mereka. Jadi itu Bu Susi mudah-mudahan bisa membantu, nggih. Oke. Eh, ada yang lain mungkin pertanyaan ataupun tanggapan? Cukup? Oke. Bapak Ibu, Alhamdulillah untuk sesi diseminasi budaya positif dari kami CGP Angkatan 11 telah terlaksana. Kami berikan apresiasi dan ucapan yang terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemateri dan juga Bapak Ibu yang berkenan mengikuti diseminasi kami, menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, sharing yang kita lakukan hari ini akan membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semuanya. Dan terakhir, kami selaku moderator apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan juga dari kami presenter atau pemateri juga ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Sami-sami. Nuhun Bapak Ibu untuk semuanya. Terima kasih kerjasamanya. Oke, sami-sami Bapak Ibu, sukses selalu. Oke. Amin.
kok Bu, mau ke kantin. Ke kantin ini masih lama istirahatnya, nggak usah buru-buru ya jalannya, beneran. Kayaknya kamu pakai pewarna bibir ini ya? Enggak Bu, ini asli. Remaja seperti kamu di usia seperti ini kan lagi masa pubertas, kamu kan memang pengen terlihat cantik gitu ya, pengen terlihat percaya diri seperti itu ya. Iya Bu, kalau nggak pakai riasan kan terlihat pucat, mukanya kayak orang sakit. Ada ya, kalau kamu natural, terus kamu juga murah senyum, itu juga udah memancarkan aura cantikmu loh, Siva. Terima kasih Bu. Ya dong, masa ibu bohong sama mulut ibu. Tapi kan kalau cuma pakai alisnya tipis terus bibirnya tipis kan sudah masih boleh Bu. Ini loh, Siva, tindakan Siva ini masih benar. Walaupun cuma sedikit. Siva, kamu sudah bagus, berkata jujur ya. Tapi sekali lagi ibu tanya apakah tindakanmu itu sudah benar. Tidak Bu, karena saya sudah melakukan pelanggaran. Dari tadi saya juga banyak alasan. Sekarang berarti kamu kita ingat lagi keyakinan kelas itu yang kamu langgar itu apa? Berarti kan kamu sekarang sudah menyadari tindakan itu tidak benar. Kamu kesepakatan atau keyakinan sekolah yang kamu ambil itu bagian apa? Kerapian dalam berpenampilan Bu. Sebaiknya kamu seperti apa? Sebaiknya aku harus berpenampilan seperti siswa pada umumnya, terus make up yang sewajarnya, tidak berlebihan seperti itu. Terima kasih ya, kamu sudah mengetahui apa yang dilakukan sekolah kita. Jadi setelah ini kamu berpenampilan yang sewajarnya ya. Oke Bu, maaf sekali lagi ya Bu, saya sudah melakukan pelanggaran. Oke, nah setelah ini berarti kamu hapus dulu ya hiasan bibir sama alisnya ya. Oke Bu. Silakan lanjut ke kantin. Terima kasih Bu. Saya mau mengecek kerjaan siswa loh. Kok ini belum dikerjakan ini ya? Kenapa ini anak ya? Padahal kemarin dia masuk loh. Coba saya panggil dulu ke kantor. Selamat siang Bu. Selamat siang, ayo kita silakan. Kamu dipanggil ibu ke sini, kira-kira tahu nggak kenapa? Mungkin terkait dengan tugas Bu. Tapi kan kamu masuk ya kemarin ya? Masuk. Cuma saya setelah mengecek di komputer, pekerjaanmu kok belum ada progres. Masa sih Bu? Iya, saya tadi sudah mengeceknya. Nah, saya tahu ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya sebagai guru juga pernah melakukan itu. Nah, tapi yang perlu kita sepakati bersama, saya harus tahu alasannya kenapa kamu sampai tidak mengerjakan tugas. Saya sampai Bu ngantuk semalam habis scroll TikTok sampai jam 12 malam jadi paginya ngantuk. Kamu masih ingat nggak dengan kelas yang sudah kita sepakati? Masih Bu. Dengan kelas apa yang sudah kita sepakati? Nah, dari pertemuan tadi, kamu sudah melaksanakan kesepakatan di kelas kita belum? Itu kamu tahu sudah ya dengan kesepakatan kelas kita. Lalu, apa solusi yang kamu tawarkan ya buat penyelesaian kasus ini? Ya Bu, yang pertama saya minta maaf karena saya tidak mengerjakan tugas. Dan untuk kedua saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang untuk ketiga saya akan mengerjakan tugas dan akan mengumpulkannya di kampus. Sekali ya, terima kasih kamu maaf, dimaafkan, semoga tidak terulang lagi ya, kamu sudah mengerjakan tugas, sekarang kamu boleh istirahat. Terima kasih Bu. Silakan. Setuju sekali karena
Dengan adanya hukuman secara langsung, siswa akan menjadi tertekan dan tidak mau sekolah lagi. Dengan adanya peringatan dari Bu Nurul, siswa akan menyadari kesalahan tersebut. Terima kasih. Dadah. Oke. Kalau langsung dihukum, siswa akan tertekan. Dari peringatan Bu Nurul, kita akan memperbaiki kesalahan kita terlebih dahulu, lalu Tidak. kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Oke, terima kasih.